Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Waalaikumsalam. sejahtera buat kita semua. Kami di sini sama Bu Sari. Hari ini kita akan wawancara pra observasi terkait mata pelajaran fisika. Fisika, ya. Baik, Ibu, apa kabar? Alhamdulillah Pak Medi, hari ini saya sangat senang sekali dengan suasana kita walaupun siang panas terik seperti ini. Senang sekali ya. Luar biasa ya, Bu ya. Luar biasa kita menunjukkan. Jadi, Ibu ini mau ngajar fisika, tujuan pembelajarannya itu apa, Bu? Gini Pak Medi ya, saya itu akan memberikan suatu pembelajaran yang berkaitan dengan hukum Pascal. Hukum Pascal di sini kan kalau kita lihat kan dia itu mempelajari tentang benda itu tenggelam, terapung, melayang. Nah, dengan kita memberikan pembelajaran seperti itu, maka pada saat kita memberikan pelajaran, maka siswa itu kita berikan suatu alat-alat yang sederhana yang kita ada di sekitar lingkungan kita saja. Jadi dengan memberikan alat tersebut, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat melakukan eksperimen tentang percobaan hukum Pascal. Jadi dia nanti Pak Medi dapat melakukan sendiri benda yang dikatakan terapung itu dengan ciri-ciri seperti apa. Misalkan dengan telur, menggunakan telur Pak Medi, kemudian dari air yang kita berikan sedikit garam, kemudian dengan garam yang banyak dan air yang tanpa garam. Nanti siswa itu akan menggali sendiri Pak Medi. Kita melakukan itu, maka artinya di sini dia dapat melakukan percobaan, membuktikan arti dari hukum Pascal. Seperti itu. Berarti nanti anak-anak juga bisa menyebutkan benda-benda tertentu yang ketika dikasih perlakuan, apakah nanti tenggelam, terapung atau melayang gitu ya Bu ya. Iya, Oke, betul, baik betul Bu. Pak Medi. Terus pengembangan pembelajaran apa yang mau Ibu lakukan? Karena di sini kita pembelajaran tentang aplikasi dari penerapan hukum Pascal, artinya di sini siswa walaupun dia percobaannya itu menggunakan telur yang medianya itu adalah telur, air dan garam, artinya dia bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan seperti ini Pak Medi. Ketika anak itu sedang piknik ke lautan, dia akan berpikir, kenapa itu kok kapal yang berat bisa terapung? Seperti itu. Dari pembelajaran itu maka siswa bisa menganalisa penerapan yang sudah kita berikan di kelas ke kenyataannya. Oh, ternyata kapal itu terapung karena apa? Karena berat jenisnya Pak Medi. Jadi sedikit berbicara masalah berat jenis benda kaitannya dengan zat cair seperti itu. Ya, Bu ya. Baik Bu. Kemudian metode apa yang Ibu mau gunakan di kelas terkait materi ini? Ya, karena ini terkait dengan eksperimen, tentunya kita menggunakan metode eksperimen, dan karena setelah eksperimen kita harus melakukan satu diskusi bareng bersama anak-anak. Dari percobaan itu kita diskusikan bersama, kita simpulkan menjadikan suatu kesimpulan tentang hukum Pascal. Itu metodenya akan saya sampaikan. Berarti kayak semacam pendekatan saintifik gitu ya Bu ya? Betul Pak Medi. Karena ini lebih ke praktik ya. Praktik ya. Kemudian strateginya itu seperti apa Bu? Strateginya di sini kita menggunakan pembelajaran diferensiasi, yang jelas di sini adalah hasil dari kontennya Pak Media. Karena di sini saya memberikan satu teks itu yang berbeda-beda antara kelompok. Kan kita membuat kelompok dulu Pak Medi. Karena kelas itu jumlahnya 36, maka kita itu akan membagi kelompok menjadi 9. Jadi satu kelompoknya 4 orang. Kenapa saya buat 4 orang Pak Medi? Itu ada alasannya. Karena kalau 9 itu nanti banyak candanya. Ketimbang nanti 4. Kalau 4 kan dia konsentrasi. Jadi anak ini mencari materi melalui YouTube gitu loh Pak Medi. Yang satu lagi membaca buku. Artinya dia mengumpulkan dari berbagai sumber tentang materi-materi yang dia dapat Pak Medi. Seperti itu. Jadi proses pembagian kelompok itu kan tadi dikasih perlakuan yang berbeda ya Bu ya. Ada yang kasih video, ada yang dikasih teks. Nah itu kita membagi, yang A misalkan, yang kelompok A itu harus nonton video, kemudian yang B harus nonton dengan menggunakan teks.
Nah itu ada cara tidak Bu untuk mengkelompokkan seperti itu? Iya Pak Medi, sebelumnya kan kita melakukan tes asesmen dulu Oh, di awal, gitu. tes asesmen diagnosis. Jadi kita berikan pertanyaan awal tentang misalkan gini, hobi kamu tuh apa? Misalkan hobinya membaca, hobinya nonton. Dari situ maka kita kelompokkan mana yang suka dengan nonton, mana yang suka membaca, mana yang suka misalkan di situ dia sukanya dengan musik. Akan kita kelompokkan berdasarkan hasil asesmen diagnosis awal tadi. Berarti ini kontennya itu lebih ke gaya belajar ya? Betul. Nah, baik Bu. Kemudian berikutnya Bu, penilaian apa yang mau Ibu lakukan di dalam kelas Iya. terkait pembelajaran ini? Ya, begini Pak Media, karena saya melakukan suatu eksperimen yang tentunya adalah penilaian dari kinerjanya siswa itu sendiri. Kita guru itu pada saat anak melakukan praktikum, kita guru mengobservasi atau mengamati dari tiap-tiap kelompok. Misalnya seperti ini, kelompok X nih, dia melakukannya sudah benar belum melalui tahap-tahapannya. Pertama melakukan apa, kemudian lanjutnya dengan apa, dan dia mendiskusikan sampai dia mendapat suatu kesimpulan seperti itu. Jadi penilaiannya adalah penilaian kinerja. Selain itu juga ada Pak Medi, penilaian kognitifnya. Artinya selesai dia melakukan eksperimen, pasti guru bertanya dong di akhir itu. Jadi kita artinya pertanyaan random yang artinya mengetes pada siswa tentang apa yang sudah dia dapati dari praktikum itu. Kita melakukan asesmen kognitif, misalkan kita bertanya apa perbedaannya benda terapung, tenggelam, dan melayang. Seperti itu Pak Bini. Berarti sebagai alat ukur itu ya Bu? Iya, betul. Jadi sebagai alat ukur apakah ini anak sudah menguasai atau belum, nanti bisa dilihat dari hasil penilaian atau asesmen tersebut ya Bu ya. Iya, seperti itu. Kemudian Pak Bini. satu lagi nih Bu, Ya. jadi kira-kira itu komitmen apa yang mau Ibu pegang gitu dalam pembelajaran ini? Ya, kita sebagai guru pastinya punya suatu komitmen dari pembelajaran yang kita lakukan ya Pak Media. Di antaranya adalah anak itu bisa berperilaku baik di kehidupannya dia. Dengan dia belajar dengan kita, walaupun itu ilmu fisika yang dikatakan sulit, tapi dia bisa menempatkan diri di kehidupan sehari-hari. Artinya pada saat dia menemukan suatu masalah, dia tidak lagi bingung, tapi dia bisa mengatasi sendiri. Seperti itu. Baik Bu, berarti ini benar-benar pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna ya Bu ya. Bukan sekedar menyenangkan tapi bermakna. Iya, seperti Mungkin itu Pak Medi. cukup ya Bu ya wawancara kita hari ini. Nanti kita bisa ketemu di kelas kira-kira kapan Bu? Saya akan melakukannya di hari Senin karena saya ngajar kelas 12, jadi saya akan melakukan di kelas 12E, yaitu di jam ke-1, ke-2, dan ke-3. Baik Bu, nanti saya datang ke kelas Ibu ya Bu ya. Ya, siap Pak. Mungkin pertemuan hari ini kita cukup ya Bu ya. Baik. Kita ketemu nanti di kelas. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Itu tadi wawancara praobservasi dengan Bu Sari. Ya. Terima kasih, selamat siang. Ya, siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kali ini kita akan melakukan pasca observasi setelah supervisi. Baik, Bu Sari apa kabar? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik. baik ya. Bu Sari, kira-kira perasaan apa yang Bu Sari dapatkan setelah melakukan pembelajaran? Perasaannya terutama ya Pak, karena pembelajaran saya itu adalah eksperimen, melakukan suatu percobaan. Dari saya sangat senang karena melihat anak-anak itu semuanya bekerja dan melakukan eksperimen yang saya berikan kepada mereka. Dari siswanya juga sama, mereka senang. Jadi mereka itu mencoba sendiri, membuktikan dari rumusan materi dari fisika tersebut kan hukum Pascal. Baik. Kemudian hal-hal apa yang sudah baik dalam pembelajaran tersebut? Hal yang sudah baik di sini artinya bahwa dari gurunya sendiri sudah memberikan pembelajaran dari diferensiasi kontennya, bahwa anak itu memberikan suatu teks yang berbeda antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Dengan demikian maka anak akan memperoleh pengembangan yang berbeda-beda dari tiap kelompok. Oke, baik. Bu Sari, kalau Bu Sari diminta untuk menilai diri sendiri dari 0 sampai 10 itu Bu Sari ada di mana? Jujur nih Pak, karena saya sendiri belum
belum maksimal ya. Mungkin penilaian saya tidak maksimal 100, mungkin ada di nilai rank 8 saja. 8 saja ya. Baik Bu. Kemudian rencana tindak lanjut dari pembelajaran ini apa Bu? Karena kemarin itu saya itu melakukannya diferensiasi konten, mungkin nanti kedepannya itu akan saya melakukan diferensiasi untuk produknya. Jadi dia itu akan melakukan suatu penilaian yang berbeda-beda di hasil akhirnya seperti apa. Mungkin itu yang bikin bervariasi. Baik Bu. Nah kemudian komitmen Ibu itu terkait pembelajaran diferensiasi ini apa? Baik Pak, untuk komitmen saya itu dengan kita berikan pembelajaran yang diferensiasi, kita mengharapkan bahwa anak-anak itu memiliki karakter seperti yang kita harapkan. Jadi artinya dia menerima pembelajaran dengan baik, dapat mengaplikasikannya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih Bu Sari. Baik, Demikian hasil dari wawancara pasca observasi. Kurang lebihnya mohon maaf dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.